movie dulu, baca buku dulu. Good, nice. Oke. Kemudian desa dan kota. Baca dulu deh apa itu desa. Nah, apa itu desa? Ini dibaca. Desa adalah suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal sekelompok masyarakat yang biasa dilakukannya karena kekeluargaan dan hidup masyarakat. Kota adalah wilayah pemukiman yang padat penduduknya yang diberikan industri, perdagangan, jasa, dan pemberian tertentu. Ya, betul. Yang menjadi perbedaan aktivitas desa dan kota itu yaitu kalau di desa itu aktivitas utamanya biasanya dalam bidang pertanian, peternakan, atau perikanan yang memiliki kehidupan sosial yang masih erat. Sedangkan kalau kota itu kegiatannya di sektor industri, perdagangan, dan jasa serta memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan modern. Beda dengan desa yang masih tradisional. Ciri-ciri desa dan kota. Baca dulu gambar. Ciri-ciri desa yang pertama penduduknya relatif sedikit dan sering mengenal. Yang kedua, pencaharian utama misalnya seperti pertanian, peternakan, perdagangan. Yang ketiga itu hubungan sosial antar keluarganya masih sangat erat dan masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Kalau ciri-ciri kota itu yang pertama penduduknya padat dan berasal dari berbagai peternakan. Yang kedua, pencaharian utama di bidang jasa, perdagangan, industri dan pemerintahan. Dan yang terakhir itu hubungan sosial cenderung individual dan tidak saling berubah. Ciri-ciri desa itu yang pertama penduduknya relatif sedikit dan saling mengenal. Beda dengan di kota, penduduknya padat dan berasal dari berbagai latar belakang. Makanya di kota itu kan banyak pemukiman karena diadakan padatnya penduduk. Yang kedua, mata pencarian utama biasanya di sektor primer, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan di kota itu industri seperti industri primer itu banyak di Medan. Ciri-ciri desa yang ketiga yaitu hubungan sosial antar warga sangat erat dan masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Beda dengan di kota, hubungan sosialnya cenderung lebih individual, kayak siapa lo siapa gue. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Materi selanjutnya perbedaan desa dan kota. Aspek kepadatan penduduk itu di desa rendah sedangkan di kota tinggi. Pekerjaan utama di desa itu pertanian, peternakan, sedangkan di kota itu industri, perdagangan, dan jasa. Gaya hidup di desa sederhana dan tradisional, sedangkan di kota lebih modern dan konsumtif atau beragam. Yang selanjutnya hubungan sosial di desa itu akrab, saling mengenal. Beda dengan di kota itu individual, kurang akrab. Selanjutnya fasilitas umum di desa itu terbatas, baik sekolah, puskesmas, sederhana, sedangkan di kota itu lengkap, ada universitas, rumah sakit perusahaan. Makanya kan kalau di desa itu yang sampai sekarang kan dirujuk ke kota seperti itu. Lalu selanjutnya lingkungan alam di desa itu banyak lahan hijau, sedangkan di kota itu lebih dominan bangunan dan jalan raya. Selanjutnya hubungan antara desa dan kota. Desa dan kota saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, kota membutuhkan hasil pertanian dari desa, baik itu beras, sayur, buah, daging. Desa membutuhkan barang-barang industri dari kota, baik itu pertanian, elektronik maupun obat-obatan. Selanjutnya banyak orang desa yang bekerja atau sekolah di luar kota, karena biasanya kalau sekolah di luar
mengakibatkan masyarakat usia produktif cenderung bekerja di kota. Karena kan contohnya ada berapa kalian? Nanti kalau dia baru apa Muhammad mau kuliah atau kerja? Jangan kayak gitu, mau kerja siapa kau? Ibu saya meninggal loh. Tidak boleh, tidak baik. Jangan menunjukkan kecintaan sekarang. Cowok itu bullshit. Tahu kerja. Ibu sudah berpengalaman, sudah tahu dalam tahun. Yang kedua, jangan begitu saya sampai ibu nanti dari 9 tahun menikah nanti. Bu, dia yang pemain, cowoknya pemain. Oh, dia. Banyak cowoknya bu. Banyak cowok. Kamu harus hari. Selanjutnya penurunan lahan pertanian dan lahan terbuka hijau, yang dimana pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor minimnya ruang terbuka hijau dan pertanian. Yang ketiga, penetrasi budaya kota ke desa yang kurang sesuai. Penetrasi budaya adalah maksudnya pengaruh suatu kebudayaan di kebudayaan lainnya. Artinya kebudayaan yang sudah dikenal oleh masyarakat dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan lain yang bisa jadi berbeda dengan kebudayaan di masyarakat. Contoh istimewa, nanti dia di Medan, pulang kita di Medan pakai segini ke kampungnya. Tapi kan kita itu dapat jadi tidak jangan Gak baik, itu gak baik. Apalagi kalau membawa ke kampung itu nanti kayak gini sampai. Selanjutnya dampak negatif ekonomi yang memiliki masalah-masalah sosial, di mana munculnya berbagai masalah sosial seperti pengangguran, tunawisma, dan kriminalitas. Kemudian penduduk desa dan kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu. Yang kelima, munculnya area-area kumuh seperti yang sudah dijelaskan tadi, seiring dengan meluasnya urbanisasi di kota, tumbuh berbagai perkebunan kumuh dan kampung-kampung di tengah kota yang serba mendesakan dan viral. Nah, kalau ada perkebunan kumuh ini, itu lebih cenderung banjir. Yang keenam, penurunan minat kerja di sektor pertanian. Berkembangnya jumlah pekerjaan yang mengabsorpsi tenaga kerja dan pertanian. Rendahnya penghasilan di sektor pertanian mengakibatkan para generasi muda kurang tertarik untuk bekerja pada bidang ini. Upaya mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama pemerataan pembangunan antara desa dan kota. Yang kedua penyediaan lapangan kerja di desa agar tidak terjadi urbanisasi besar-besaran ke kota. Yang selanjutnya pengembangan transportasi umum di kota. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di desa. Apabila ada yang ditanyakan, ciri-ciri dinamika sosial di desa itu yang pertama gotong royong, kepemimpinan tradisional, istiadat. Selanjutnya tingkat integrasi budaya. Ini yang berkaitan adat dan budaya ini ada nggak di kampung kalian yang contohnya pacaran ini sama mitoknya sendiri? Ada bu. Siapa namanya? Tapi jangan anak sekolah ini kan? Selanjutnya komunitas ini, di mana